Oke teman-teman, kembali lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi untuk di video kali ini kita akan membuat video review teman-teman ya, mengenai LED TV terbaru dari LG berukuran 50 inch dengan seri 50 Kinet 80 teman-teman ya. Jadi seperti biasa di sini kita akan mereview mulai dari segi tampilan, kualitas gambar, fitur apa saja yang ada di TV ini. Dan terakhir nanti kita akan spill untuk harga dan kualitas gambar dari TV ini. Tapi sebelum video dimulai, jangan lupa untuk kalian terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share. Hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Karena basa-basi, kita langsung aja ke penjelasan yang pertama. Yang pertama di sini kita bisa lihat teman-teman ya, untuk kualitas layar sendiri dia sudah memiliki resolusi 4K teman-teman ya, dilengkapi dengan prosesor Alpha 7 generasi kelima dan memiliki OS WebOS teman-teman ya. Di sini untuk tampilan layar sendiri kalian bisa lihat ya, di sini dia sudah menggunakan frameless, jadi tidak ada frame lagi yang menonjol di bagian sisi TV-nya. Dan sekedar info, TV ini merupakan seri keluaran terbaru dari LG ya. Di tahun 2022 ini dengan seri yang bernama LG Kinet. Oke. Di sini juga ada di POP sudah tertulis ya. Kinet dengan gini ya, kualitas layar Quantum Dot Nano Cell. Untuk prosesor dia sudah menggunakan A7 generasi kelima dilengkapi dengan AI prosesor 4K. Untuk OS sendiri dia sudah menggunakan Thinky AA WebOS, Home Cinema Experience, dan Advanced Gameplay. Kualitas layar kalian bisa lihat ya, kurang lebih seperti ini ya. Untuk warnanya sangat cerah dan detailnya sangat bagus. Tampilan kakinya sendiri kurang lebih seperti ini, kalian bisa lihat dari samping ya. Nah, bahannya kurang lebih ini kayak seperti plat ya, di bagian depannya, jadi bagian belakangnya menggunakan plastik kayak gabungan ya. Dan di les bagian bawahnya dia berwarna silver serta terdapat tulisan LG Kinet ya, yang bisa lihat di sini. Oke, dan di bagian bawahnya juga terdapat ini ya, kayak ini ada tombol manual untuk gini ya, apa namanya, powernya. Kalian bisa matikan dan menghidupkan TV-nya secara manual di bagian bawah ini. Powernya ya, kita bisa lihat di sini. Oke, ini dia untuk bagian depannya. Sekarang kita lanjut untuk review bagian belakang dari TV ini. Kita akan cek mulai dari segi port, tampilan belakangnya, dan ketebalannya. Sip, kita mulai. Untuk tampilan belakang TV-nya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Kita coba cek untuk build quality-nya. Dia full menggunakan plastik ya, plastik. Di tampilan bautnya ya, kelihatan semua di sini kalian bisa lihat, dan di sini terdapat ventilasi ya untuk menutup bagian belakang TV-nya. Oke, agar tidak overheat ya. Jadi ada ventilasi di bagian belakang TV-nya. Dan untuk mounting bracketnya kurang lebih ada 4 lubang seperti ini tampilannya ya, ada 1, 2, 3, dan 4 untuk lubang bautnya. Serta untuk gininya apa namanya ini, ini colokan powernya ya. Kabel powernya sudah menggunakan plug and play, jadi saya lepas ya karena kabel tidak terlalu panjang. Dan untuk kakinya kurang lebih tampilan seperti ini ya, di bagian belakang ketika kalian memasang kurang lebih tampilan seperti ini. Oke, sekarang kita cek untuk portnya. Di port di bagian atas dia terdapat USB in ya, 1 di sini kalian bisa lihat. Di bagian bawahnya dia ada HDMI 1 dan 2. Ini ya HDMI in ya yang standar. Dan di bagian bawahnya lagi sama terdapat HDMI 2 slot, dan ini sudah menggunakan HDMI 2.1 yang sudah support 120 Hz. Oke, yang lupa saya jelaskan tadi, jadi TV ini untuk kualitas pergerakan gambar sudah mencapai 120 Hz ya, atau 120 fps untuk pergerakan gambarnya. Jadi kalian yang ingin menggunakan TV ini sebagai teman bermain game ya, atau game konsol, ini sangat bagus ya. Nah, ini dia seri Kinet. Ini kelebihannya ya, sudah support HDMI 2.1 yang 120 Hz. Jadi ini dia ada 1 slot untuk HDMI ARC atau output input ya. Dan di bagian bawahnya ada HDMI in yang HDMI 4-nya. Oke. Dan di bagian bawahnya lagi ada 1 slot lagi untuk USB. Kalian bisa lihat di sini, jadi kurang lebih ada 2 totalnya untuk USB. Dan di sini juga ada 2 slot untuk antena ya, baik ada digital maupun analog. Ini dia untuk yang wilayah Asia, dan ini untuk yang Cina ya. Di sini juga terdapat 1 slot untuk kabel optik. Ini ya. Ini apa ini?
digital audio out atau optik ya yang ini, dan di bagian sampingnya ada untuk LAN ya, koneksi internet menggunakan kabel. Oke, jadi itu dia untuk port bagian belakangnya. Dan sekarang kita balik lagi kembali ya untuk TV LG Kinet ini. Sip, kita lanjut. Kita lanjut sekarang untuk penjelasan mengenai gini teman-teman ya. Nah, yang lupa saya jelaskan tadi, untuk remote-nya sendiri setiap pembelian Kinet 80 ini yang seri 50 ini kalian berhak mendapatkan remote magic ya. Jadi ini satu set, setiap pembelian langsung mendapatkan remote magic dari LG. Kurang lebih tampilan seperti ini. Ini warna merah karena ditambahkan silikon teman-teman atau lapisan agar remote-nya lebih awet. Oke, kalau kalian nanya di mana belinya, di marketplace lumayan banyak ya. Di Shopee, Tokopedia pun juga ada. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Oke, jadi poinnya ketika kalian menggunakan Magic Remote ini, kalian bisa menggunakan kursor ya, seperti kursor di mouse komputer ya. Itu kelebihannya di Magic Remote ini. Dan hanya bisa berfungsi di TV LG seri-seri terbarunya. Oke, sekarang kita lanjut ke penjelasan menu dan fitur dari aplikasi, masing-masing aplikasi dan tampilan menu seperti apa. Kita langsung saja ke home-nya. Oke, jadi untuk tampilan WebOS-nya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Menutup ini layar, beda seperti yang seri sebelumnya. Di sini kalian bisa lihat untuk aplikasi yang sudah terinstall, di sini ada Netflix, ada Twitch, HBO, dan tentunya masih banyak lagi, ada YouTube juga yang paling umum ya. Dan masih banyak lagi. Di sini juga ada untuk inputnya ya, ada mulai dari aplikasi, pengingat, dashboard rumah, dan masih banyak lagi untuk pemutar media atau video, Alexa, dan masih banyak lagi. Oke, bagian bawahnya juga dia ada untuk remote PC, dashboard rumah, untuk panduan koneksi, ada AirPlay juga. Jadi AirPlay ini fungsinya juga sama ya, untuk mengoneksikan atau mentransmisikan layar HP iPhone kalian ke layar TV ini. Setelah itu ada perangkat keluaran atau input ya. Di sini kalian bisa lihat untuk suara ya, settingan suara. Kalian menambahkan speaker, kalian bisa setting di sini ya, atau diatur dulu. Ada remote PC juga dan lihat panduan. Kita cek dulu untuk settingannya. Jadi kurang lebih di settingannya kelengkapannya seperti ini ya. Itu ketutup soal teman-teman ya. Jadi kurang lebih yang bisa kita lihat segini aja. Settingannya lumayan banyak, di bagian atas juga masih banyak. Oke. Paling atas dia settingan mode gambar, ada koran suara optikal, pengoptimalan permainan, multi view, settingan WiFi, semua pengaturan, dan mode edit. Kita coba cek di semua pengaturan. Kalau lebih tampilannya seperti ini ya. Nah, ini ada settingan gambar, settingan suara umum, dan masih banyak lagi. Oke, jadi itu dia untuk gininya, menunya, dan tampilan menunya seperti itu ya. Yang sudah yang dimiliki oleh LG, yaitu WebOS. Oke. Jadi sekedar info, LG ini dia memiliki OS tersendiri ya, yaitu WebOS. Jadi tidak menggunakan Android maupun Google TV lagi. Jadi dia menggunakan Smart TV dengan OS WebOS. Dan untuk prosesor sendiri, dia sudah menggunakan prosesor A7 generasi kelima yang sudah support 4K HDR. Oke. Dan sekedar info, untuk panelnya dari LG ini dia sudah support juga mini LED ya. Jadi backlightnya itu sudah support mini LED, sehingga mampu menghasilkan gambar yang jauh lebih cerah dan kontras yang lebih tinggi, dan kepekatan warna hitamnya sangat bagus. Oke, sekarang kita basa-basi, kita langsung aja tes untuk kualitas gambar dari TV LG seri 50 Kinet 80 ini. Sip, langsung aja kita tes untuk kualitas gambar. Oke, langsung saja kita tes untuk kualitas gambar dari LG seri Kinet ya, 50 inch Kinet 80 ini. Jadi kurang lebih kualitas gambarnya seperti ini teman-teman ya. Kita bisa lihat kualitas warnanya, kualitas gambarnya. Wih, sangat detail ya. Kita bentukkan lagi. Oke, warnanya.
Nah, oke teman-teman, jadi segera saya sih untuk review untuk pengetesan gambar dan penjelasan dari LED TV terbaru dari LG ya, dengan seri 50 Kinet 80 ini. Dan untuk terakhir video saya spill juga untuk harganya. Jadi untuk harga TV ini kurang lebih di kisaran harga 12 jutaan teman-teman ya, dari LG. Oke, jadi segitu saja sih untuk review kita kali ini mengenai LED TV dari LG dengan tipe Kinet 80 ya. Jangan lupa untuk kalian terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share. Hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.